akan kita dengarkan bersama-sama pembacaan manaqib Shahibul Haul Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan yang akan dibawakan oleh putra beliau, yaitu Al-Ustaz Al-Hajj Fulaihun Syarwani. Kepada beliau dipersilahkan. Dan setelah ini insyaallah dilanjut dengan ceramah yang pertama oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dan yang kedua ceramah oleh Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil. Kepada beliau Ustaz Fulaihun dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa rasulillahi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala tabi'ina lahum min hadil ummah bi ihsanin wa bisidqi yakin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an wasawihim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hadhihi nubdatun yasiratun min manaqib Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Yang saya muliakan para habaib, para syaraif, anak cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi tahharamullahu tadhhira, dan para alim ulama, para sesepuh, para hadirin dan hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekilas daripada biografi atau kehidupan Shahibul Haul, yaitu Syekh Muhammad Syarwani Abdan Al-Banjari. هو العالم الحبر الشهير الملقب بجوهر بنجار شيخ بنكيل شروان، مضح بأوقات الحياة الهدمة العلوم فنعم الأخذ من ثمرة الدان، سليل الكرام العارفين بربهم ووراث الأسرار هو الشيخ شروان، سلالة أرشد العلاد المفاخر خليفة قطب الدهر مولاي سماني. Beliau adalah seorang alim al-allamah, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan hakikat, antara ainul yaqin dan haqqul yaqin. Sang mutiara dari Banjar, beliau adalah guru bangil beliau Syekh Muhammad Syarwani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Datuk Kalampian Bangil. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, atau yang terkenal dengan sebutan Datuk Kalampian, yang hidup di zaman kerajaan Banjar sekitar 300 tahun yang lalu. Yang mana Datuk Kalampian ini adalah khalifah dari guru beliau Qutbuz Zaman, As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Syekh Muhammad Syarwani Abdan dilahirkan pada tahun 1331 Hijriah atau yang bertepatan dengan 1913 Masehi di kota kecil Kampung Melayu Ilir, sekitar 40 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna, serta telah mendapatkan pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima pengajaran dari orang tua dan kerabat, beliau juga mengikuti pendidikan di Madrasah Darussalam Martapura yang waktu itu dipimpin oleh paman beliau sendiri, yaitu Tuan Guru Al-Alimul Allama Syekh Muhammad Kashful Anwar bin Haji Ismail. Dan pada usia yang masih sangat muda, dikarenakan dorongan semangat yang kuat untuk menambah dan menimba ilmu agama, maka beliau rela untuk meninggalkan kampung halaman beliau Martapura menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil. Selama beberapa tahun di Kota Bangil, beliau sempat belajar dan berguru pada beberapa ulama di Kota Bangil dan Pasuruan, antara lain Kiai Haji Muhdar Gondang Bangil, Kiai Haji Abu Hasan Wetan Alun Bangil, Kiai Haji Bajuri Bangil, Kiai Haji Ahmad Jufri Pasuruan. Rupanya keinginan kuat dan semangat belajar beliau yang tinggi ini diketahui oleh paman beliau, sehingga pada usia kurang lebih 16 tahun, beliau Muhammad Syarwani dibawa oleh paman beliau, Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar, berangkat ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah. Bersama beliau waktu itu ikut pula saudara sepupu beliau, yakni Muhammad Sya'rani Arif. Tasaffa bi'aidil jauharaini fastafa talamma'ta bil anwar ya Syekh Syarwani.
تفرس فيه العارفون بأنه سيبقى رفيع القدر والجاه والشان. Muhammad Syarwani Abdan dan Muhammad Sya'rani Arif selama di Mekkah dididik dan diawasi serta dibimbing langsung oleh Tuan Guru Muhammad Kashful Anwar. Di samping itu selama di Mekkah beliau berdua juga sempat belajar dan berguru kepada beberapa ulama di sana, di antaranya As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, As-Sayyid Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki, As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, As-Syekh Umar Hamdan, As-Syekh Muhammad Arabi, As-Syekh Hasan Masyad, As-Syekh Abdullah Al-Bukhari, As-Syekh Saifullah Ad-Dagistani, Syekh Syafi'i Keddah, As-Syekh Sulaiman Ambon, As-Syekh Ahyad Al-Baghari, dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beliau tidak hanya mendapatkan pendidikan secara teori, namun juga praktek secara langsung dalam bimbingan paman sekaligus guru beliau, Syekh Muhammad Kashful Anwar. Melihat kesungguhan, semangat dan kecerdasan kedua keponakan Tuan Guru Syekh Muhammad Kashful Anwar ini, maka banyak perhatian yang besar kepada mereka berdua, sehingga dalam waktu yang singkat pendidikan yang diberikan telah tampak hasilnya, dan mereka berdua mulai dikenal di kota Mekkah dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Raqa fi himal kutbi a'la maqamatin bifahmi isyaratil ma'ani wa burhani, tawalla bitadrisil ulumi masjidil harami biidnil fathi Syekh Syarwani. Bahkan beliau telah mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram atas bimbingan Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kemudian setelah kurang lebih 10 tahun, Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan Syekh Muhammad Sya'rani Arif pulang kembali ke Indonesia sekitar tahun 1941 Masehi. Wa fi audatil mabruq abshir bi'audatin hububin nusaymatir rabi' wa raihani, majalis ilmin aqid li syekh khidmatan li rabtis salati baina madin wa dil'ani. Laqad shamma min 'arfil ma'arif thullatun faja'u li nailil hadd min kanzi Syarwani. Sekembali di tanah air, beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan memulai kegiatan mengajar dan berdakwah dengan melakukan beberapa aktivitas pengajaran di kota kelahirannya Martapura, serta mengadakan majelis ta'lim di rumah. Setelah beberapa tahun tinggal di Martapura, beliau kemudian pindah ke kota Bangil ini menyusul keluarga beliau yang telah terlebih dahulu berdiam di sini. Beliau merupakan sosok yang pandai menyembunyikan diri, khumul, tidak suka ketenaran dan sangat menjauh dari kemasyhuran. Dan sifat itu pun tercermin dalam perilaku beliau sehari-hari. Sehingga di awal-awal beliau bermukim di kota Bangil, banyak orang yang tidak mengetahui siapa beliau sebenarnya, kecuali kerabat beliau sendiri dan beberapa ulama tertentu di kota Bangil. Itu pun setelah mereka diberitahu oleh Kiai Abdul Hamid yang merupakan kiai sepuh di kota Pasuruan. Banal ma'adul maimun was sa'adu tali'un kama syamsu lahat min sa'ibi qaumani. ولله مبنى قد حوى الضر والأغلى وجوهر سر السر من بحر شروان ومن لقب الجد الشهير مسميا عسى بركة الأصل إلى الفرع جريان. Dan baru pada tahun 1970 Masehi beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di kota Bangil ini. Hal ini karena beliau betul-betul seorang murid yang mentasdikkan akan guru-gurunya. Karena menurut beliau, perkataan seorang guru itu pasti benar, karena guru tidak akan bersifat dusta, walaupun perkataan itu dalam bentuk doa. Lalu untuk mewujudkan itu, seorang murid harus semaksimal mungkin untuk mewujudkan perkataan dan doa guru tersebut supaya tercatat sebagai seorang murid yang siddiq. Dan kemudian pondok yang dibangun oleh beliau diberi nama dengan Pondok Pesantren Datuk Kalampean. Sebuah nama yang beliau ambil dari lakop atau sebutan datuk beliau, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dengan harapan semoga keberkahan dari leluhur yang mulia tetap mengalir kepada anak cucu, murid-murid serta segenap para pecinta. Wa fihim tawat kullal maqami wartawat bihi ar-ruhu wal 'aishu na'imun bi Syarwan. Gadan manba'ul asrar wal 'ilm wal huda wa kam qad turabba min syuyukhin wa subbani. Na'am bal wa min da'i sanahu tanawwarat biladun bi akmarin wa anjumi Syarwan. Disinilah tersimpan segala yang diinginkan para penuntut ilmu dari samudra pengetahuan dan barakah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok ini sebagai sumber dari terpancarnya segala asrar dan ilmu yang bermanfaat, serta menjadi sebab hidayah dan keberkahan bagi kita semua. Allahumma ja'al hadhil buq'ata buq'atan mubarakah nafi'atan da'imatan ila yaumil qiyamah. Beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan mendidik para santri di pondok. Mudahin bi awqatil hayati li khidmatil ulumi fa ni'mal akhdhu min thumratid dani.
mujahid nafsin bijtihadin muraqiban, muhasibuha dauman huwa Syekh Syarwani. Beliau juga suka mengerjakan segala sesuatu dengan sempurna, walau dalam urusan apapun. Hal ini tampak dari kesungguhan beliau dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Karena prinsip beliau, apabila pekerjaan itu dilakukan secara maksimal, maka Allah Ta'ala akan menampakkan kekurangannya, dan Allah akan memberi petunjuk untuk menyempurnakan kekurangan tersebut. Sebagaimana pepatah mengatakan, idza tamamul amr bada'u naqsuh. Dan beliau telah menghasilkan beberapa karya tulis, di antaranya yang telah diterbitkan adalah sebuah kitab atau buku yang berjudul Ad-Dakhiratus Zaminah li Ahlil Istiqamah, atau simpanan berharga, dan terjemah serta syarah qasidah Al-Burdah. Dan banyak pula dari murid-murid beliau yang menyebar di berbagai daerah di tanah air, khususnya daerah Kalimantan, yang telah mampu untuk meneruskan perjuangan dan dalam berdakwah menyebarkan ilmu agama. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan bagi beliau atas segala yang telah dilakukan untuk memberi manfaat kepada umat. Akhirnya pada Senin malam 12 Safar 1410 Hijriah yang bertepatan dengan 11 September 1989 Masehi, beliau Asy-Syaikh Muhammad Syarwan Abdan kembali menghadap Tuhannya dengan keadaan ridha dan diridhai sekitar waktu Isya dalam usia 76 tahun, serta meninggalkan 27 orang putra dan putri. Rahimallahu rahmatal abrar wa askanahu jannatal qarar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau dan menempatkan beliau dalam surganya. Asa rabbana yaghshal jami'u bi rahmatin wa admim lana an-na'ma ya khairu mannani. وطول لنا الأعمار بالخير عامرا ووسع لنا الأرزاق من غير حسبان ومن علينا بالعواف وبالرضا وباللطف عاملنا وختما بإيمان. Mudah-mudahan berkat beliau Syekh Muhammad Syarwani Abdan dan berkat para salihin, Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, mengabulkan segala doa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita di masa lalu, memanjangkan umur kita dalam sehat wal afiah, serta memenuhinya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita yang halal dan barakah, yang akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menutup umur kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan hadirnya kita semua di majelis haul yang mulia ini tercatat merupakan salah satu upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukti cinta kita kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.